Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baizul Rafa Ramadhani dengan NIM B2240288. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas, landasan normatif, dan operasional Muhammadiyah. Nah, yang pertama saya akan bahas yaitu identitas Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki identitas utama sebagai pertama gerakan Islam, yang kedua gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga yaitu gerakan tasdid. Di sini berarti Muhammadiyah bukan sekedar organisasi biasa, tetapi sebuah gerakan yang aktif memperjuangkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Muhammadiyah berusaha menghadirkan Islam tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Di sini identitas menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu memiliki tujuan besar, yaitu membentuk masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Yang pertama kita akan bahas yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah menjadikan yang pertama Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, yang kedua yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap dan universal. Hal ini berarti Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga kehidupan sosial. Lalu untuk kegiatan Muhammadiyah harus sesuai dengan ajaran Islam, dan Muhammadiyah berusaha mengembalikan pemahaman umat kepada ajaran Islam yang asli, bukan yang sudah tercampur dengan tradisi yang tidak sesuai. Oleh karena itu, Muhammadiyah menekankan pentingnya pemahaman Islam yang murni dan benar. Yang kedua, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah menjalankan perannya sebagai gerakan dakwah dengan prinsip amar ma'ruf, yaitu mengajak kebaikan, dan nahi munkar, yaitu mencegah kemunkaran. Dakwah Muhammadiyah memiliki ciri yang pertama dilakukan secara bijaksana atau hikmah, yang kedua mengutamakan pendekatan pendidikan dan sosial, dan yang ketiga tidak menggunakan kekerasan. Lalu tujuan dakwah ini adalah untuk memperbaiki akhlak masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan membentuk masyarakat yang berlandasan Islam. Lalu yang ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tasydid atau pembaruan. Tasydid merupakan salah satu ciri paling penting Muhammadiyah. Tasydid memiliki dua makna utama, yaitu pemurnian dan pengembangan atau modernisasi. Untuk yang pemurnian itu berarti mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, yaitu membersihkan dari bid'ah, yaitu tambahan dalam agama, lalu takhayul, kepercayaan tidak rasional, dan yang terakhir khurafat, yaitu mitos yang tidak sesuai Islam. Nah, tujuannya agar umat Islam menjalankan agama secara benar dan tidak menyimpang. Lalu yang kedua yaitu yang pengembangan atau modernisasi. Selain pemurnian, Muhammadiyah juga melakukan pengembangan, yaitu menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Untuk contohnya, yang pertama pendidikan modern, yang kedua manajemen organisasi yang rapi, dan yang ketiga pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, Islam tetap relevan dan mampu menjawab tentang zaman modern. Lalu pembahasan yang kedua adalah landasan normatif Muhammadiyah. Landasan normatif adalah dasar nilai, ideologi, dan keyakinan Muhammadiyah yang terdiri dari Muqaddimah Muhammadiyah, lalu ada kepribadian Muhammadiyah, dan matan keyakinan dan cita-cita hidup atau MKCK. Nah, yang di sini yang pertama kita bahas adalah Muqaddimah Muhammadiyah. Nah, Muqaddimah Muhammadiyah ini berisi pokok-pokok pikiran dasar Muhammadiyah, yaitu keimanan kepada Allah atau tauhid sebagai dasar utama, lalu kehidupan manusia harus sesuai dengan ajaran Islam, dan Islam harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Lalu untuk kepribadian Muhammadiyah itu juga memiliki ciri khas, sikap dan perilaku warga Muhammadiyah. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal, yang kedua berpikir maju dan rasional, yang ketiga tidak fanatik buta, dan yang keempat berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah, dan yang ketiga yaitu matan keyakinan cita-cita hidup atau MKCH. Nah, MKCH ini juga ada pedoman yang berisi keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar, lalu cita-cita untuk membangun masyarakat Islam yang ideal. Isi penting MKCH ini, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Lalu umat Islam harus maju dan tidak tertinggal, dan perlu adanya usaha nyata untuk mencapai kemajuan. Lalu untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu adalah landasan operasional Muhammadiyah. Landasan operasional adalah pedoman praktis dalam menjalankan organisasi. Nah, di sini Muhammadiyah memiliki 3 landasan, yaitu AD atau ART Muhammadiyah, lalu ada Kitab Perjuangan Muhammadiyah, dan visi dan
Visi dan misi Muhammadiyah. Yang pertama ada AD atau ART Muhammadiyah. AD atau ART merupakan aturan resmi organisasi yang mengatur struktur organisasi, tugas dan wewenang, dan sistem kerja. Fungsinya dari AD atau ART ini menjaga keteraturan organisasi, lalu menghindari kekacauan dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu ada Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Nah, kitab ini adalah garis besar perjuangan Muhammadiyah yang menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, bukan partai politik. Nah, fokusnya itu pada bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Lalu yang ketiga yaitu visi dan misi Muhammadiyah. Nah, visi Muhammadiyah yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu misinya menyebarkan agama Islam, meningkatkan pendidikan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Visi dan misi menjadi arah jangka panjang organisasi. Lalu pembahasan yang terakhir adalah keputusan Muhammadiyah. Nah, keputusan Muhammadiyah ini dihasilkan melalui yang pertama muktamar, lalu yang kedua musyawarah. Jadi, fungsi untuk keputusan ini menjadi pedoman dalam bertindak, lalu menentukan arah kebijakan organisasi. Lalu ciri-ciri keputusan Muhammadiyah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu diputuskan secara musyawarah dan mengikat seluruh anggota. Dan dari pembahasan yang sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berperan dalam dakwah dan pembaruan, lalu memiliki dasar nilai yang kuat dan memiliki sistem organisasi yang jelas. Itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 3. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.